Hai guys, selamat datang di channel Keralibra. Sebelum mulai menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe channelku, yuk like and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak akan ketinggalan update video-video terbaruku. Terima kasih dan selamat menonton. Nah, di sini kejadiannya. Oke. Pas 1 bulan jalan di Jabatan Fungsional Pemeriksa, saya mengalami sakit pada tanggal 2 Agustus. Itu hari Jumat, pas saya mau istirahat untuk persiapan prepare untuk sholat Jumat. Okay. Nah, saya mengalami kejang-kejang di sana. Nah, karena saya kejang-kejang, pihak manajemen sama pihak balai di dokter poliklinik di sana membawa saya ke RSUP ada Malik di Medan. Jadi di sana saya melakukan tindakan CT scan. Okay. Dari tindakan CT scan itu ada semacam penumpukan cairan di bekas pos cooling aneurisma saya. Okay. Dari hasil sana dokter di poliklinik memberikan rekomendasi saya tidak boleh berpikir berat dan berpikir terlalu banyak. Dari hasil rekomendasi dokternya, pihak manajemen memberikan saya dispensasi untuk tidak ikut ujian, tidak ikut ujian mata kuliah Jabatan Fungsional Pemeriksa yang saya singkat di sini JFP. Oke. Tidak ikut ujian. Terus tapi tetap saya masuk mata kuliahnya, tapi tidak boleh diikutkan ujian. Alasannya takut nanti berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Nah, selama beberapa hari pihak manajemen menemui saya, kayaknya kami kembalikan ke penempatan definitif ya di Sumatera Barat. Kami sudah berkirim surat ke Biro SDM Pusat. Tunggu aja kabar beritanya. Itu padahal untuk teman-teman yang lain yang sama-sama lagi latsar, mereka nggak disuruh kembali ke tempat penempatan definitif? Karena mereka sehat-sehat walafiat, Mbak. Oh, jadi cuma khusus untuk Ade karena Ade dianggap nggak sehat waktu itu? Ya, karena saya kejang-kejang, saya nggak takut juga kan, otomatis jika tidak ikut ujian, otomatis saya tidak bisa dapat sertifikasi untuk jadi seorang auditor. Oke. Nah, selang beberapa 5 bulan kemudian datanglah tim Biro SDM dari pusat. Mereka susunan saya bahwa kondisi adik kayak ini, ingin adik ya, ini gambarnya kan pihak manajemen mau dikembalikan penempatan definitif di Jepar. Saya bilang kayak ini, saya pengen bertahan di sini ikut diklat, Mbak. Minimal saya sedikit banyak tahu core bisnis yang ada di BPK, bagaimana sistem kerja lah sebagai pemeriksa ahli pertama. Masalahnya waktu itu tinggal diklat saya kurang lebih 2 bulan lagi. Ya tanggung juga waktunya. Udah kelamaan gitu nggak apa-apa. Ada di sana juga. Ini saya buka-buka juga nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Yang tanya masalah tadi yang di mereka minta saya mengundurkan diri dari BPK juga. Alasannya fokus lah untuk masalah kesehatannya dulu. Yeah. Nah, di sana tentu saya nggak mau mengundurkan diri, Mbak, di BPK karena proses yang saya lalui dari A sampai Z lumayan banyak filternya. Ya, sama-sama tahu lah bagaimana orang aja banyak ngeluh. Ini soal ujian TKD-nya apa ini? Iya, susah. Nah, setelah selesai diklat, kami dikembalikan semuanya ke penempatan DVD masing-masing. Saya di Sumatera Barat, saya ditempatkan sementara di bagian administrasi umum dulu. Nah, saya sambung cerita dulu, Mbak, yang di pas di asesmen saya bilang kayak gini, Mbak, otomatis kan saya tidak lulus jadi auditor, tidak dapat sertifikasi. Minimal saya bisa bekerja dulu di bagian fungsional umum, karena background saya hukum, saya bisa jadi di bagian fungsional umum hukum. Kan tidak semua BPK itu adalah sebagai pemeriksa auditor, ada bagian hukum, ke umum TU, ke SDM, keuangan, atau bagian yang lainnya. Nah, selagi saya bisa fokus ke kesehatan saya untuk upgrade diri saya untuk lanjut ke
Diklat JFP pada periode selanjutnya. Mereka menjanjikan saya untuk ikut diklat JFP periode selanjutnya karena mereka minta fokus ke kesehatan dulu. Mereka bilang juga ini akan kami koordinasikan BKN bagaimana tidak lanjut dari BKN. Gitu. Nah, lanjut ketika kembalikan di bagian administrasi umum di penempatan di unit kerja penempatan definitif, ya bantu-bantu di sana sebagai ketik-ketik dikit, bikin tugas dikit, terus ngantarin surat ke gedung B, terus apa yang disuruh pimpinan, ya gitu. Secara presensi saya tidak ada masalah presensi, Pak. Mungkin selama 1 tahun itu saya pernah 2 kali terlambat, itu hitungan berapa menit, wajar ya, Pak. Karena 2 hari terlambat itu saya karena diakibatkan banjir yang cukup deras, itu yang menyebabkan saya terlambat. Kalau pulang cepat rasanya saya tidak pernah pulang cepat, saya pulangnya tepat waktu. Maaf tadi lupa mau tanya, selama pelaksanaan Latsar terus yang diklat jabatan fungsionalnya itu, perlakuan untuk AD terus untuk teman-teman disabilitas yang lain tuh sama atau enggak sih? Atau mungkin ada perlakuan yang kayak gimana gitu sehingga mengakibatkan bisa kejang-kejang kayak tadi itu? Ya sama sih, Mbak. Jadi nggak dapat kayak dispensasi, mungkin kalau yang disabilitas nggak usah ikut apa gitu, enggak? Ya apelnya kurang lebih 1 jam, bisa kurang dari 1 jam, bisa lebih 1 jam, kurang lebih itulah. Ya seharusnya saya kan bikin form dulu, saya orangnya suka mudah capek, mudah letih. Seharusnya dengan itu bisa lah pembina dari Angkatan Udara, dari militer Angkatan Udara, bisa tahulah dengan kondisi saya, bisa stigma mereka tuh disabilitas tuh jangan hanya dari misalnya tunda daksa, maaf ya, misalnya tidak ada kaki atau apa. Iya betul. Karena stigma stereotip di masyarakat itu disabilitas itu bisa jadi tidak ada anggota tubuh yang lain, soal kaki atau tangan. Gitu. Nah saya kayak itu ya mudah capek kalau berdiri, ya udah mau tak mau secara syarat administrasi saya patuhi karena saya bagian peserta diklat, mau tak mau saya patuh dengan aturan. Nah, insya Allah bisa, walaupun ada pasti agak saya terlambat dikit, beberapa kali terlambat karena faktor penglihatan dan jalan yang tidak sempurna, tidak bisa berlari. Nah, ketika kejadian di diklat JFP saya kejang-kejang itu, Mbak, baru ada sedikit dispensasi kepada saya. Misalnya saya langsung bisa duduk dengan izin duduk. Terus saya tidak apa-apa, dibolehin tidak ikut upacara bendera pada 17 Agustus. Itu ceritanya, Pak. Ya terus lanjut lagi yang tadi setelah kembali ke tempat penempatan definitif kan akhirnya masih bantu-bantu untuk kayak kerjaan-kerjaan yang lebih ke administrasi umum gitu ya. Nah terus selanjutnya gimana? Bentar, Mbak, saya minum dulu ya. Oh iya, minum, apa-apa. Boleh. Nah, lanjut, Pak. Ya. Bismillah. Nah, ketika balik ke penempatan definitif, kan TMT kami kan 1 Maret 2019, otomatis 1 Maret 2020 kan udah harus diangkat jadi PNS kan. Masa perjalanan PNS ini 1 tahun nih. 1 tahun, iya. Nah, ketika akhir Januari kami dapat memo untuk melakukan tindakan medical check up yang khusus formasi disabilitas yang 11 orang itu di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Sedangkan non disabilitas cukup di RSUP daerah masing-masing. Nah, ketika itu tesnya 2 hari, itu kalau nggak salah ada tes psikologi metrik juga yang pernah kita lakukan di tes TKB. TKB itu ada pertanyaan sekitar 400, kita bertanya, jawabannya cuma A dan iya atau tidak. Nah,
ketika selesai diklat medical check up, lanjut pulang kita ke Padang lagi. Selang 3 hari kemudian saya dapat memo lagi untuk medical check up tahapan kedua. Nggak tahu juga kenapa saya mendapat dari seluruh Indonesia cuma saya yang ada tindakan medical check up yang kedua. 2 kali saya medical check up saya. Tepatnya tetap di RSPD Gatot Subroto. Nah, setelah selesai kan teman-teman ada pengumuman undangan secara kolektif tuh di grup WA kita sebagai CPNS di Sumbar. Kami dapat undangan untuk pelantikan, undangan secara kolektif ya. Tanggal 24 Februari 2020. Nah, tanggal 20 tanggal berapa ya? Tanggal 20 saya melihat berita acara sumpah pelantikan PNS atas nama saya pribadi. Tentu secara pribadi saya senang juga. Saya kasih tahu istri saya kan baru nikah 17 Januari 2020 Mbak. Saya kasih tahu istri saya, kasih tahu orang tua saya, kasih tahu ke saudara-saudara ini, kayaknya ini alhamdulillah ada, kayaknya saya anaknya mau dilantik, suaminya mau dilantik. Nah, ketika hari Jumat sebelum pelantikan hari Senin Mbak, di Jumatnya saya dipanggil pimpinan. Adik, kayaknya kamu pelantikan kamu dipending ya. Samping mereka gimana hasil medical check up kamu dan nanya hasil medical check up-nya. Saya di sana medical check up saya dinyatakan cukup sehat. Mungkin ada beberapa catatannya. Nah, saya bukan yang selama ini beredar, bukan dinyatakan tidak sehat ya Mbak. Saya dinyatakan cukup sehat. Yang selama ini yang saya tahu yang beredar mungkin di luar atau di teman-teman di BPK, saya dinyatakan tidak sehat padahal itu dia cukup sehat. Kalau bahasa taktik karena kualifikasi saya setelah satu hukum kan tafsiran kata cukup sehat sama tidak sehat jauh berbeda di luar. Nah, misalnya cukup makan, tidak makan itu jauh berbeda kan? Nah, itu dia. Walaupun ada beberapa catatan di sana dan hasil di sana itu yang ada dalam diri saya itu detek karena yang menyebabkan disabilitas saya, bukan penyakit yang baru yang misalnya timbul, misalnya ada detek tumor atau kanker gitu, atau bisa juga saya sakit tergeletak aja, tidak bisa ngangkat lagi. Atau misal patah yang kakinya hancur atau apa gitu. Nah, di sana ada tulisan kardiomegali atau apa itu, apa saya namanya. Nah, ketika saya searching di internet itu adalah sedikit pembengkakan jantung ya Mbak. Nah, selama saya mulai dari saya mulai dewasa atau apa, saya tidak pernah merasakan ya gejala sakit jantung. Ya, misalnya nyeri di dada kiri saya tidak pernah. Ya, dulu di Balai Diklat saya pernah melakukan olahraga treadmill walaupun saya bisa lari ya Mbak, walaupun dengan larinya tidak sempurna, cuma larinya ya tidak sempurna, bisa dikatakan tidak sempurna tapi saya bisa lari. Dengan treadmillnya saya itu pernah 10 kilo. Saya tidak merasakan yang aneh-aneh dalam diri saya. Tidak ada faktor pembengkakan jantung itu berpengaruh ke dalam diri saya. Nah itu. Nah, deteknya kenapa saya terima. Kalau cek itu dan dinyatakan tidak sehat, mungkin saya bisa terima. Menemui saya menemui mereka, bilang kamu dipending karena sambil menanyakan hasil medical check up-nya. Kamu dipending pelantikan kamu, di alasannya kenapa Pak?
kami juga menunggu dari gambaran dari Biro SDM Pusat. Nah, ketika hari Senin kawan-kawan saya kan dilantik nih, Mbak, saya masih ada di kantor ya, sedihnya luar biasa. Teman-teman dilantik di aula lantai 4, saya dan 3 ya. Saya dengar suara riuh gembira teman-teman yang dilantik, dan saya di luar yang ketika mendengar air mata ini keluar. Kenapa nasib saya kayak gini? Padahal saya baru nikah 17 tahun sebagai kepala rumah tangga, saya harus menafkahi istri dan calon anak saya nantinya. Nah, ketika dilantik saya ditentang lagi sama saya mendatangi pimpinan lagi, dipanggil, mereka memberikan ini gambaran kembali dilantik. Kami dapat petikan surat pemberhentian kamu dengan hormat dari CPNS PPK, alasannya tidak sehat jasmani dan rohani. Nah, kaget dong, Pak. Padahal saya maksudnya dari formasi disabilitas. Iya, betul. Yaitu yang menyebabkan disabilitas saya. Dan hasil disabilitas saya dinyatakan cukup sehat. Tidak sehat sama cukup sehat itu jauh berbeda. Nah, di sana petikan tidak ada syarat untuk mengikat dan menimbang, cuma langsung memutuskan. Nah, VPM menjelaskan kepada saya mungkin akan ada tim dari SDM Pusat yang akan menjelaskan masalah kronologis ini. Nah, tanggal 9 Maret 2020 datanglah dua orang tim dari Biro SDM Pusat Pak Danang sama Pak Nana. Mereka menyatakan ini hasil SK kamu, pemberhentian kamu dengan hormat dari CPNS PPK atau tidak sehat jasmani. Ya, secara apa saya tentu tidak menerima batin saya, wajarlah. Saya yakin dan percaya setiap orang di posisi saya pasti akan melakukan sama ketika mereka mengalami apa yang terjadi pada dalam diri mereka. Itu saya yakin dan percaya itu, karena kita negara hukum ya, Mbak. Iya. Semuanya jelas dalam aturan negara hukum. Nah, sana saya mengajak diskusi sama Pak Danang. Pak, saya tolonglah dipertimbangkan alasan kemanusiaan, tolong punya humanity dan empatinya. Saya masuk dari formasi disabilitas kok. Kalau saya masuk dari formasi umum, mungkin saya bisa terima atau apalah. Gitu. Ini ya kayak gitu, alasannya udah final. Ketika mereka menyerahkan SK-nya, mereka menyerahkan salinan untuk mengurus taspen ke taspen saya ke taspen, pensiun saya ke taspen. Saya nggak tahu apakah itu pensiunan yang diterima per bulan selama seumur hidup atau enggak, atau cuma uang tolak aja, nggak tahu juga saya. Nah, ketika itu saya bilang ke beliau, ketika mereka ngasih SK itu, ini kayaknya udah final deh, ya udah saya terima dulu SK-nya. Tapi saya nggak hidup ini nggak sendiri, saya punya istri, saya punya keluarga, saya punya orang tua, saya punya saudara-saudara saya punya teman-teman saya yang selalu mensupport saya. Nah, ketika itu saya koordinasi sama istri, ya keluarga mau mereka juga nggak terima, ada pribadi saya juga nggak terima, Mbak. Ya itu saya bagaimana tindakan selanjutnya harus dihadapi. Ketika ada sesuatu yang menganjal di hati kita di masalah hukum administrasi negara, itu kita harus mengujinya di materinya di PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kita harus mengujinya apakah ini sesuai dengan prosedural PTUN atau enggak. Ya udah, karena kita mau harus ya banyak kenal mereka, teman-teman menyarankan cobalah ke minta bantuan ke LBH. Nah, kita minta bantuan ke LBH, mungkin LBH di Padang. Di sini juga Pak Wendra sama sekretarisnya Bu Ii. Saya bikin puasa di sana. Nah, di sana mereka bagaimana tindak lanjut mereka yang akan mereka hadapi untuk masalah saya.
Nah, di sanalah mulai ceritanya, Pak. Di sana saya mengirim surat ke Presiden, ke KSP, ke Ombudsman, sama ke Komnas HAM juga. Nah, dari sana pihak Ombudsman Senin kemarin memfasilitasi mediasi melalui Zoom teleconference juga yang dihadiri oleh Kemenpan RB, BKN, sama BPK sendiri. Dari hasil diskusinya, pihak Ombudsman akan mengawal bagaimana solusi yang terbaik terhadap permasalahan ini. Dari sana, ya pihak BPK akan mendiskusikan hasil ini dengan timnya di pusat dan akan mengkoordinasinya dengan sekretaris jenderalnya di BPK. Nah, saya pribadi berharap, saya memohon kepada Bapak Presiden, BPK Republik Indonesia supaya bisa memberikan hak-hak saya sebagai seorang disabilitas. Karena ya sebagai saya seorang abdi negara, aparatur sipil negara, saya minimal bisa berbakti di negara ini walaupun dengan cara apapun. Nah, saya berharap juga SK saya ini bisa dikoreksi kembali, saya bisa diangkat kembali jadi seorang PNS di lembaga instansi Badan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat. Nah, dari sana saya berharap juga ini semoga ini bisa permasalahan ini saya tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut-larut. Iya, betul, bisa selesai secepatnya dan selesai dengan baik gitu ya. Benar, saya takutnya menjadi kegaduhan berlarut-larut, ya pasti menyita waktu, menyita pikiran, tenaga. Ya, tenaga. Saya berharap ya pihak-pihak terkait yang pemegang kebijakan bisalah menurunkan sedikit egonya, ada humanity, empatinya sedikit terhadap permasalahan saya ini. Iya, sebetulnya kalau menurut aku sih lebih bukan cuma soal empati atau humanity-nya mereka ya, tapi memang ini ya sudah menjadi hak gitu ya. Memang daftarnya juga melalui formasi disabilitas, terus dari hasil surat keterangan dokternya juga disampaikan kalau kondisinya itu cukup sehat, bukan tidak sehat atau tidak layak untuk bekerja, kan kayak gitu ya sebetulnya. Nah, yang aku mau tanya juga, kalau Ade sendiri ketika bekerja di BPK, ini kan berarti bisa dibilang kayak pengalaman pertamanya kerja setelah jadi disabilitas ya. Ada nggak sih merasa kayak jadi mengalami kesulitan karena kondisi disabilitasnya, mungkin untuk bermobilitas jadi lebih susah, atau karena kondisi pandangan yang nggak sebaik dulu sebelum disabilitas gitu, atau merasanya sebetulnya bisa sedikit kendala pasti ada, Mas, setelah mobilitas kita pribadi. Tapi seiring berjalannya waktu kita pasti butuh adaptasi juga. Iya, bisa menyesuaikan. Karena pasti tidak setiap orang pasti tidak bisa expert langsung ya di setiap pekerjaannya. Nah, saya berharap kan di BPK juga nggak ada tidak semuanya jadi auditor, kan ada bagian fungsional umumnya. Kan saya bisa dipindahkan ke bagian fungsional umum. Nah, saya berkaca dari hasil diskusi talkshow yang difasilitasi sama Connect Indonesia tadi. Ada gambaran dari Kemensos, ada salah seorang CPNS-nya di bagian fungsional tertentu, tapi karena disabilitasnya mungkin tidak bisa maksimal di sana, dia dipindahkan gitu ke bagian yang lain sesuai dengan kapabilitasnya. Nah, itu aja sih Mbak tempat saya ke depan. Saya yakin dan percaya Presiden pasti punya pertimbangan yang bijak lah terhadap kondisi ini, karena dari beliau lah Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 disahkan di pemerintahan beliau sebagai seorang presiden pada tahun 2016. Iya, betul. Tapi kalau dari pihak BPK-nya sendiri, setelah kemarin ada mediasi yang dilakukan juga oleh Ombudsman, menjanjikan nggak sih kayak misalnya, oke, kita akan kasih kejelasannya kapan gitu, ada nggak sih, atau mereka masih belum bisa memastikan kapan kasus ini bisa mendapat titik terangnya gitu?
mereka belum pastikan jelas sini, mereka diskusi dulu ke tim mereka sama koordinasi sama sekjennya. Semoga bisa secepatnya tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut, Pak. Nah itu aja sih harapan saya. Ini kemarin itu diskusinya hari Senin yang lalu. Kalau tanggapan dari pihak-pihak lain yang juga ikut dalam mediasi itu, dari BKN, dari Kemenpan RB gitu gimana? BKN karena secara jasmani dan rohani ini kalau salah itu mengacu masih Permenkes yang lama ya, jadi tidak sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan sekarang. Seharusnya masalah faktor kesehatan ini kayaknya menjadi pasal karet ya untuk bisa lagi ke depannya. Kayaknya untuk banyak hal itu ya, mungkin nggak cuma untuk seleksi CPNS tapi kayak waktu pendaftaran calon legislatif kayak gitu juga persoalan sehat jasmani rohani masih sering jadi permasalahan klasik gitu kan? Ya kayaknya itu yang harus diperbaiki ke depannya. Itu harapan saya. Tapi itu tergantung pemegang kebijakan yang ada di negara ini, Mbak. Iya betul. Kalau rencana Ade sendiri selain sekarang masih menunggu kepastian jawaban dari BPK, apa ada rencana yang lain atau sekarang ya berarti upayanya tinggal kayak menunggu aja gimana jawaban dari BPK? Ya saya masih wait and see, Mbak. Ya, saya masih menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya, itu aja sih. Jadi saya udah koneksi dengan TBH sebagai kuasa hukum saya, bagaimana tindakan yang harus kita hadapi nantinya. Semoga hasil mediasi ini memberikan aura yang positif lah, Pak, bagi saya dan bagi aldi-aldi selanjutnya. Iya betul, itu sih yang paling penting juga. Seperti waktu kemarin aku ngobrol sama Mas Bayhaki juga sama kayak gitu sih. Mungkin sekarang kita memperjuangkan nasib satu orang, tapi sebetulnya jauh lebih besar dari itu ya. Kita berharapnya dengan adanya kasus ini, terus misalnya kasus ini bisa terselesaikan dengan baik, ya itu bisa jadi kayak semacam jurisprudensi gitu kalau dalam pengadilan ya. Jadi kayak nantinya nggak akan lagi ada hal yang terjadi untuk kesekian kalinya dengan kejadian yang sama gitu. Karena ya kalau kayak gini terus capek juga sih kadang-kadang. Mungkin disabilitas nanti juga jadinya akan berpikir ya agak takut gitu ya untuk mendaftar CPNS, nanti malah udah sampai ke tahap mana terus tiba-tiba dinyatakan nggak lulus lah atau dinyatakan nggak memenuhi syarat lah, jadi kayak nggak bisa mengikuti tes dengan tenang seperti peserta yang lain gitu. Benar, Pak. Semoga ini ya gitu. Saya berharap tidak ada kemarin kan tahun 2018 kan sempat viral nih kasus Dr. Romi Selatan. Iya. Saya berharap dengan kejadian ini tidak ada Dr. Romi, Alde dan Bayhaki selanjutnya. Iya betul. Udah terlalu banyak hal-hal kayak gini. Jadi kadang-kadang betul-betul membuat kita tersita energinya gitu loh, terselesaikan satu kasus terus nanti muncul lagi kasus yang lain, nggak betul-betul selesai dari akarnya gitu. Kayak sekarang untuk CPNS 2019 udah dibuat Permenpan RB yang baru, tapi ternyata juga masih ada hal-hal tertentu yang belum betul-betul mengakomodasi kepentingannya disabilitas gitu sih. Ya mudah-mudahan aja ya teman-teman disabilitas sendiri juga mau sama-sama saling bekerja sama gitu ya, bersatu untuk membantu proses ini. Terus nanti juga teman-teman lain yang mungkin peduli sama permasalahan ini, sama isu ini. Dan yang paling pentingnya sih pasti itikat baik dari si pembuat kebijakan itu sendiri ya, karena yang paling bisa mengambil keputusan ya mereka-mereka itu kan yang ada di level pimpinan. Mungkin mengubah aturannya untuk seleksi berikutnya. Terus untuk yang sekarang juga pengambil keputusan dari pimpinan gimana bisa merevisi SK pemberhentiannya ini supaya bisa kembali jadi PNS. Harapan aku sih kayak gitu. Mbak, ya, saya serapa ya. Ya. Serapa ya namanya, secara dokumen ya. Iya, coba bisa nggak? Aku belum pernah coba soalnya. Oke.
Bisa ya? Apakah bisa ini? Saya coba dulu, saya belum pernah megang Zoom ini, Mbak. Iya, aku juga belum pernah coba jadi admin untuk ada orang yang nge-share dokumen sih. Ini udah kelihatan ya? Sebentar, Mbak. Saya dulu ya. Oke. Oke. Keterangan saya dulu ya. Oke. Ini yang dokumen apa? Surat keterangan disabilitas juga ya. Oke, surat keterangan disabilitas. Udah bisa lihat. Nih, maaf, sudah nih surat keterangan disabilitas saya share. Iya, soalnya kalau yang share screen nggak bisa kebaca sama pembaca layar. Nah, ini ada rekam disabilitas fisiknya, tangan kaki, ini amputasi tangan kaki, ada lumpuh layu kaku, terus paraplegia ini. Saya bikin itu lapang pandang kedua mata sebelah kiri buta 50%. Derajat kecatatannya derajat 1. Terus saya bilang diagnosa penyebab disabilitas mungkin akibat penyakit akibat stroke. Saya bikin di sini postprandial aneurisma. Terus pengobatan yang dibutuhkan adalah fisioterapi. Itu aktivitas sehari-hari daily yang bisa dilakukan. Pertama, kita bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri, makan dan minum sendiri, mandi sama mencuci. Terus mungkin dokumen lagi ya Mbak, apalagi yang bisa saya nih? Sebentar Mbak. Nilai itu ya, nilai waktu nilai apa? Yang waktu itu ada daftar nilai waktu diklat fungsional ya, diklat JFT. Bentar, gimana cara ngeser ini? Ini, bentar Pak. Udah keterangan ini surat bebas Surani. Mana? Ini surat keterangan sehat jiwa saya. Pada pemeriksaan ini didapatkan kesimpulan bahwa jiwanya dinyatakan cukup sehat. Surat keterangan ini buat keperluan persyaratan administrasi pengangkatan CPNS. Itu. Terus saya bilang lagi. Ini surat keterangan apa? Surat keterangan kesehatan. Nah di sini saya dapat poin D. Ada poin A, B, C, D, E. Saya dilingkari di poin D untuk sementara belum dipenuhi syarat kesehatan untuk melakukan pengobatan, perawatan dan uji kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan, perawatan atau ditolak sementara. Nah di sana sesuai dengan aturan di BKN itu masa percobaan kan 1 tahun. 1 tahun ya. Bentar Mbak. Ya. Jika ini dilakukan tentu 2 tahun Mbak. Jadi kan tidak bisa dipenuhi. Iya betul. Nah itu. Terus kita mesti lagi Neuster. Terus yang surat pemberhentian dengan hormat ya. Gimana caranya? Tahu. User. Keterangan ya. Berhenti dengan nomad ya. Iya. Ini salinan ini. Kelihatan Mbak? Coba boleh dibacain? Ini Sekretaris Jenderal Badan Penyelesaian Keuangan menimbang ada poinnya sampai E, mengingat ada sampai 7
menetapkan pertama memberhentikan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri yaitu mulai 28 Februari 2020 kepada nama Ade Maulana SA, NIP sekian-sekian, tepat tanggal lahir 17 Desember 83, pangkat golongan penata muda 3A, pendidikan sarjana hukum menjadi rencana jabatan pemeriksa, unit kerja PPK Provinsi Sumatera Barat. Nah, mencabut seluruh fasilitas kedinasan yang telah diberikan oleh Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan terhitung mulai akhir 2020. Apabila di kemudian hari terdapat keliruan, maka tidak keperluan sebagaimana semestinya. Ini petikan ini. Terus Oke. Berarti sejak ada SK pemberhentian dengan hormatnya itu, Ade juga udah nggak terima gaji, terus nggak terima tunjangan gitu sampai sekarang enggak ya? Ya dari awal TMT itu udah dapat gaji sama tunjangan. Nah, pas di bulan Maret itu tanggal 1 sempat masuk Mbak. Tapi selang 2 jam kemudian itu ditarik kembali. Oke. Alasannya karena permasalahan ini kan gaji PNS ini dibayar di muka dulu, itu baru kita kerja. Iya. Nah, gitu. Oke. Sama yang terakhir yang surat undangan mediasi dari Ombudsman ya, boleh tolong di-share juga. Nah, mediasi dari Ombudsman, gimana suratnya Mbak? Mudah-mudahan ada suratnya. Saya simpan Mbak. Nggak apa-apa kalau nggak ada nanti aku cari aja, waktu itu udah pernah baca juga di WhatsApp. Mbak. Ya. Yang surat dari Ombudsman ya Mbak? Iya. Kayaknya ada. Terus Mbak. Masih loading deh Mbak. Iya, nggak Saya buka apa-apa. WhatsApp dulu Mbak, belum saya save apa. Oke. Aku sih berharapnya mudah-mudahan semakin banyak orang yang tahu tentang kasus ini, mungkin melalui video ini atau melalui berita-berita yang juga udah banyak tersebar. Jadinya akan semakin banyak orang yang ikut membantu mendorong supaya penyelesaian kasusnya juga lebih cepat terselesaikan ya. Amin Mbak, jangan bilang baru dah Mbak. Itu aja Mbak. Iya. Ya Mbak, masih Iya. jalan ya Mbak. Oke. Saya juga bingung sama apa nih Mbak. Gimana cara ngesernya Mbak? Tapi sejak awal ada dioperasi sampai sekarang itu perkembangannya udah banyak banget jauh kemajuannya dibanding Ya, dulu. kalau skala 10 mungkin udah 9,6 Mbak. Oh, oke. Udah bisa jogging Mbak, walaupun dengan terbata-bata aja nggak sempurna jalan larinya. Ya gitu lah Mbak. Iya sih, Gimana seperti yang cara tadi. Gimana? Coba dicoba dulu.
kan seperti tadi waktu diskusi sama Konekin itu ya disampaikan Iya. sistem rekrutmennya sekarang itu kan sebetulnya ya memang merit system ya, jadi bukan melihat dari kondisi disabilitasnya, tapi ya dilihat dari kemampuan kita sesuai atau enggak sama latar belakang pendidikan dan jabatannya. Harusnya kan kayak gitu ya. Nanti mungkin setelah ini aku juga mau share ada video. Aku udah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bang Fajri Nur Syamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Jadi dia menceritakan sih sebetulnya apa sih definisinya disabilitas, bedanya sama orang sakit itu apa, karena ya sering rancu kan, sering dianggapnya disabilitas Ini itu Mak undangannya. orang sakit kayak gitu ya. Mak, saya potong dulu, ini undangannya Mak dari Ombudsman. Perihal permintaan klarifikasi. Itu ada teman Mbak yang bisa lihat? Kalau sekarang enggak sih. Gimana cara bisa lihat udah di screen atau enggak? Udah saya share. Saya juga nggak bisa lihat nih Mbak, gimana caranya. Harusnya sih Kalau- udah kayaknya ini kalau tadi sih udah ada keterangan Alde share screen gitu, harusnya sih udah. Itu permintaan klarifikasi dalam penyelesaian pengaduan atas nama saudara di mana suratnya tanggal 5 Juni 2020. Kepada yang terhormat 1234 Sekjen BPK, Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, 3 Deputi Pengawasan dan Pengadilan BKN. Saya sendiri dengan hormat bersama ini kami sampaikan pada Ombudsman telah menerima surat atas nama Alde Maulana mengenai permasalahan penerimaan surat keputusan Sekjen tentang pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS atas nama Alde Maulana yang bersangkutan merupakan CPNS formasi penyandang disabilitas yang diberikan kronologis dalam rangka penyelesaian laporan pengaduan. Ombudsman RI maksud mengundang saudara dalam video conference yang akan dilaksanakan pada hari Kamis bukan hari Minggu, Mbak. 11 Juni, Oke. 11 Juni 2020 dari jam 9:30 sampai selesai. Kami harap saudara dapat mengikuti video conference dengan menyiapkan data dokumen terkait permasalahan. Ada pun link video terus dilampirkan. Iya. Gitu. Oke. Terus Ketua Ombudsman Republik Indonesia Profesor Zulian Rifai SHLM PhD. Oke. Ya berarti itu ya kira-kira dokumen-dokumen yang tadi udah di-share sama Ade, mudah-mudahan juga bisa jadi pelengkap, terus bisa jadi tambahan informasi juga buat teman-teman yang nonton video ini. Aku rasa udah cukup, obrolan kita udah banyak banget. Ade udah banyak cerita tentang kronologisnya, terus sekarang upaya-upaya apa aja yang lagi dilakukan. Harapan aku seperti yang tadi udah aku sampaikan, mudah-mudahan kasus ini bisa terselesaikan dengan baik dan pastinya juga cepat terselesaikan, supaya hak-haknya Ade juga bisa dipulihkan lagi, dan mudah-mudahan hal kayak gini nggak akan terulang terus gitu. Amin. Makasih Ade buat waktunya, udah Makasih 1 jam juga, lebih Mbak, kayaknya kita atasnya. ngobrol. Ya, makasih juga ya Mbak Dira. Semoga tidak ada kejadian Dr. Romi, Alde Maulana, dan Muhammad Bayaki selanjutnya. Ya, amin. Insya Allah, mudah-mudahan jadi lebih inklusif lagi. Terus ke depannya juga aturan-aturan rekrutmen untuk seleksi berikutnya mungkin CPNS entah 2020 ini ada atau mungkin nanti 2021. Mudah-mudahan semakin baik lagi, karena yang 2019 sebetulnya udah jauh lebih baik dibanding 2018, walaupun masih juga banyak kekurangannya dan masih ada masalah-masalahnya kayak yang dialami sama Bayhaki, tapi sebetulnya sih udah ada perbaikan, setidaknya ada upaya dari pihak-pihak terkait dari Panselnas untuk mencoba memperbaiki gitu sih. Ya, Makasih banyak Ade buat waktunya. Untuk Ya, teman-teman sama-sama, yang Mbak. udah nonton video ini juga terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan share juga, like dan subscribe ke channelku. Terima kasih. Selamat malam. Thanks for watching my channel. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa konten yang aku sajikan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan aku juga semakin semangat membuat konten-konten baru. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya ya.
Dadah.